Shalom. Puji Tuhan, hari libur. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga. Gak apa-apa, kita yang ada di tempat ini tetap kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan datang beribadah, kita sudah ada di tempat ini. Berarti hati kita sudah siap untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Kita akan awali ibadah kita hari ini. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Hari ini ada karena Engkau yang baik. Hari ini ada karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu untuk setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Semua benar-benar kami rasakan betapa perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan. Kami tahu setiap ibadah, jam-jam ibadah yang ditentukan adalah waktu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Adalah waktu di mana kami boleh menyembah Engkau. Adalah waktu di mana kami benar-benar boleh menikmati hadirat-Mu bersama saudara-saudara seiman kami. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan segala yang ada dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu, kami datang kepada tempat yang tepat. Karena Engkau Allah yang tidak pernah membuang kami. Engkau Allah yang tidak pernah menolak kami. Sekali lagi Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau undang Engkau Allah Roh Kudus beracara sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir jadi ibadah yang benar-benar diberkati. Kami rindu menyukakan hati-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan datang ke tempat ini. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami undang Engkau Allah Roh Kudus. Hadirlah di tengah-tengah kami, suasana surga ada di tengah-tengah kami, sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu hati dan pikiran kami mau sama-sama tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Roh Kudus berkarya sepenuhnya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah ibadah ini seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kalau hari-hari ini mungkin kita masih ada dalam suasana kemerdekaan, merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita bersyukur. 81 tahun Tuhan sudah menyertai negara kita. Walaupun mungkin ada masalah di sana sini, tapi saya percaya, kita semua percaya kita ada di tempat ini, kita ada di bumi Indonesia. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang membawa kita ke tempat ini, ke negeri ini, supaya kita jadi berkat, supaya kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Amin. Sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau tujukan hati dan pikiran kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena kita percaya Tuhan bisa meluluhkan hati saat umatnya berdoa. Sama seperti Abraham saat dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Tuhan memberikan pilihan karena ada orang-orang yang berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Dalam satu pujian kita sama-sama siapkan hati kita menyembah Dia, senangkan hatinya. Katakan, Yesus kami puja, kami rindu Tuhan, Engkau jadi Raja, bukan hanya untuk kami, tapi kami berdoa biar Engkau jadi Raja untuk bangsa kami.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja,
Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Dia Allah yang terbesar. Dia Allah yang mulia. Kau terbesar dan mulia atas semua kekuatan. Dia Allah yang besar. Kau terbesar dan mulia di atas semua kekuatan. Haleluya.
Dia Allah yang besar dan mulia. Amin. Kita lagi menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua pilihan apa dengan Tuhannya, untuk mengenali firman-Nya, segala kemauan-Nya, untuk sebentar diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Lewat satu pujian kita masih arah hati kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melawan Indonesia. Tuhan bisa pulihkan Indonesia. Mari bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Sekarang itulah waktunya. Dengan iman katakan, Kau lawan Indonesia. Nyatakan belas
terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami. Pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan yang maha luas itu ada pada setiap kami. Kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh untuk melakukannya, kami boleh untuk mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang semakin membaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terbatas, biar Tuhan juga kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini Bapak Ibu, saya diberi beban oleh Tuhan begitu ya, di dalam hati saya untuk mengingat tentang keadaan negeri kita Indonesia. Ya, ini banyak kejadian begitu ya, banyak macam-macam kejadian, dan Tuhan ingatkan saya, dan saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu juga mengerti begitu ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan begitu ya, atas hidup orang percaya terhadap negaranya, terhadap Indonesia secara khusus, karena kita dilahirkan di Indonesia. Mungkin ada yang lahirnya bukan di Indonesia, tidak ada ya. Kita lahir semua di Indonesia, di Surabaya, di kota-kota yang lain juga. Nah, kenapa? Karena beban ini bukan cuma beban begitu saja, tetapi ini merupakan satu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Tadi seperti dikatakan oleh worship leader, awal-awal tadi dia memimpin pujian di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini. Ya, ini merupakan satu perintah. Jadi satu firman Tuhan, satu perintah yang harus kita lakukan. Mungkin akhir-akhir ini kita lupa begitu ya. Tetapi beberapa minggu ini saya digerakkan Tuhan, saya diberi beban, dan juga saya mau bersama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri gitu ya, untuk kita mengusahakan kesejahteraan begitu. Dikatakan oleh firman Tuhan, kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini ada perintah langsung begitu ya dari Tuhan untuk setiap kita untuk mendoakan negara kita, negeri kita, kota kita. Kenapa? Karena dikatakan ini ada sebab akibatnya loh. Kalau Tuhan memberikan satu perintah, itu pasti ada sebab akibatnya, ada timbal baliknya begitu. Jadi karena kenapa? Kalau kita mendoakan negara kita, saya yakin Tuhan yang kuasa tadi dikatakan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kekuasaan begitu ya, itu bisa mensejahterakan negara kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya? Meskipun di keadaan macam-macam, nanti saya mau tunjukkan Bapak Ibu ya, keadaan di Indonesia ataupun di dunia ini lagi nggak baik-baik saja gitu. Oleh sebab itu kita mohon sebagai anak Tuhan, minta kesejahteraan Bapak Ibu, khususnya untuk Indonesia, untuk kota kita Surabaya. Supaya apa? Supaya kita ini juga sejahtera ternyata. Jadi kalau kota kita terganggu, Indonesia ini terganggu, kehidupan kita pun secara tidak langsung, cepat atau lambat saya katakan, juga akan terganggu. Nah, ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Kira-kira apa yang paling sering menjadi isi doa kita selama ini? Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing, begitu ya. Mungkin sebagian besar anak-anak Tuhan akan menjawab, oh aku berdoa untuk kesehatanku Pak, aku berdoa untuk keluargaku, supaya keluargaku ini diberkati, anak cucuku, orang tuaku, mungkin nenek kakekku, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berdoa untuk usaha pekerjaannya,
supaya usaha pekerjaanku ini diberi kelancaran, supaya usaha pekerjaanku ini diberi keberuntungan. Mungkin orang-orang yang masih sekolah gitu ya, masih kuliah, minta Tuhan supaya memberkati studi sekolahnya, begitu ya. Mungkin bagi anak-anak kaum muda gitu ya, yang belum punya jodoh gitu, ingin punya jodoh dan lain sebagainya. Saya katakan itu semua benar, itu semua baik Bapak Ibu. Tetapi pernahkah kita sungguh-sungguh berdoa untuk Indonesia? Karena ini juga merupakan satu perintah Tuhan Bapak Ibu. Memang ayat 1 ayat firman Tuhan mengatakan apapun yang engkau minta di dalam namaku, engkau akan menerima. Berarti itu kan bebas secara umum begitu. Tetapi ternyata ada firman Tuhan secara khusus di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 tadi untuk berdoa untuk Indonesia. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu di dalam kitab Yeremia ini ya pasal 29, bangsa Israel menerima perintah itu ketika mereka itu berada di pembuangan, berada di Babel. Mereka bukan tinggal di satu negeri yang ideal, saya katakan. Pemerintahannya bukan pemerintahan yang takut akan Tuhan saat itu. Mereka kehilangan kenyamanan, saya yakin. Namanya kalau orang dibuang, itu pasti tidak enak keadaannya. Namun Bapak Ibu, justru di dalam situasi keadaan seperti itu Tuhan berkata, berdoalah bagi kota itu. Artinya apapun Bapak Ibu keadaan negara kita, bukan alasan untuk kita ini terus mogok berdoa, untuk berhenti berdoa, untuk putus asa. Wah, udah seperti begitu keadaannya, ngapain aku doakan? Nah, banyak orang berkata, saya kecewa dengan kondisi bangsa Indonesia, negara Indonesia, pemimpinannya seperti itu. Ada yang berbicara negatif A, negatif B. Kalau kita lihat itu kan rasanya jarang yang memuji pemimpinnya. Selalu pemimpin itu mesti salah gitu, ya. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau kecewa, jangan hanya mengeluh, kita harus berdoa. Saya katakan, orang percaya itu dipanggil bukan hanya menjadi pengkritik keadaan, tetapi menjadi pembawa perubahan melalui doa. Jadi Bapak Ibu jangan terus punya pikiran yang negatif terhadap negara kita, kota kita khususnya. Udah itu dibuang Bapak Ibu. Daripada kita ini terus mengkritik keadaan, lebih baik kita menjadi pembawa perubahan melalui doa-doa kita. Saya katakan doa syafaat itu begitu penting. Kenapa? Balik lagi Yeremia pasal 29 tadi. Karena kesejahteraan bangsa itu akan menentukan kesejahteraan rakyatnya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan kita terus berpikir, wah sudah biarkan tuh orang-orang korupsi mungkin gitu ya, berlaku tidak adil, menekan dan lain sebagainya. Terus kita pokoknya konsentrasi aku bekerja, aku konsentrasi berdoa untuk keluargaku. Cepat atau lambat Bapak Ibu, sedikit atau banyak, itu nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ini jelas firman Tuhan. Karena kesejahteraannya itu merupakan kesejahteraan kita. Kalau bangsa negara kita tidak sejahtera atau kurang sejahtera, lambat laun saya katakan, saya bukan mengancam karena ini firman Tuhan, kita pun juga akan terkikis yang namanya kesejahteraan kita. Ketika ekonomi tergoncang, semua pasti merasakan, saya yakin. Ketika ada bencana alam seperti akhir-akhir ini, semua juga akan terpengaruh, saya katakan, akan terpengaruh. Indonesia ini luar biasa. Pada tanggal 15 Agustus, saya pantau terus Bapak Ibu, karena Tuhan kasih beban dalam hati saya, sehingga saya pelajari benar tentang bencana-bencana alam juga, gitu ya. Tanggal 15 Agustus itu luar biasa Indonesia. Kenapa? Ada di 3 pulau itu serentak di dalam 24 jam itu terjadi gempa. Di NTT, khususnya di Flores, itu jam berapa ya?
Saya catat kok ini. Kurang lebih pagi itu ya, jam 4.58, jam 5 pagi. Itu di NTT. Ya, di kepulauannya NTT sampai alertnya tsunami itu dihidupkan. Dan memang terjadi itu Bapak Ibu, tsunami meskipun rata-rata itu ada yang di bawah 10 cm, ada yang di atas 10 cm, maksimal kurang lebih 30 cm. Nah, belum selesai, masih sorenya jam 17 berapa ini? Jam ya anggap aja jam 6 itu terjadi gempa bumi lagi di Sumatera Utara, khususnya di kota, pusatnya bukan di laut tapi di darat, di Simalungun. Nah, saya ingat, saya ini punya teman di Simalungun Bapak Ibu, gitu. Saya WA langsung sorenya agak malam itu saya WA, saya tanya keadaannya di mana. Puji Tuhan baik, begitu. Belum berhenti di situ Bapak Ibu. Malamnya sebelum tutupan tanggal 15 Agustus, mau menjelang tanggal 16 Agustus, ya jam setengah 12 malam, jam 23.25 itu ada gempa lagi 6,2 skala Richter. Di mana? Di Sulawesi Tenggara, di daerah namanya Parigi. Terus saya kemarin tergelitik gitu Bapak Ibu, karena kan dilihat ini gempa susulannya kan berbahaya, masih terjadi gempa-gempa susulan. Nah sampai ini tanggal 22 ya. Nah sampai kemarin jam 5 pagi ternyata di NTT itu terjadi gempa susulan sebanyak 4.258 kali. Itu masih ada gempa Bapak Ibu. Terus itu sampai dengan hari ini 4.258 kali. Yang dirasakan memang enggak 4.200 sekian kali Bapak Ibu, 118 kali. Itu dirasakan oleh warga saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan saya lihat lagi, ternyata ini dahsyat gempa buminya, 7,7 skala Richter itu. Jadi itu merupakan gempa yang terbesar di tahun 2026, gempa terbesar yang kedua setelah Filipina. Jadi ini berbahaya. Itu cakupannya cuma Indonesia. Saya perluas lagi ya di dunia. Nah, ketika ada bencana alam, ini akan berpengaruh juga saya katakan. Ini di dunia ini juga ternyata banyak gempa. Kalau nggak salah kemarin itu di mana ya? Di Amerika, bukan di Amerika, di mana gitu loh. Saya lupa. Bukan di Brasil juga. Pokoknya Amerika Latin lah, orang-orang Latin gitu. Nah itu kalau nggak salah kemarin juga terjadi gempa bumi yang dahsyat kemarin, kalau nggak salah. Terus di Indonesia pun kemarin juga masih ada gempa ya, di pulau mana gitu, di jam 11 atau jam 10 begitu. Nah, jadi ketika ada bencana alam ini akan berpengaruh terhadap ekonomi juga, termasuk sepertinya kok nggak ada nyambung ya, tapi terhadap ekonomi juga begitu. Meskipun di Jawa, di Surabaya nggak terjadi gempa, Bapak Ibu. Tetapi di pulau yang lain atau di belahan bumi yang lain itu jadi gempa, itu nanti lambat laun pengaruh semua, termasuk ekonomi, termasuk keamanannya. Yang paling bahaya itu kalau masalah ekonomi sampai mereka nggak punya apa-apa gitu ya, itu kan keamanannya pasti menurun, kriminal pasti meningkat. Urusannya sama perutnya, Bapak Ibu. Orang nggak nyuri, akhirnya nyuri. Orang nggak jalan, akhirnya jalan. Karena betul-betul sudah kepentingan perut, begitu. Jadi bukan cuma keuntungan saja, bukan, tetapi sudah merupakan satu kebutuhan. Nah, moral bangsa ini juga bisa runtuh. Warga-warga juga bisa ikut hancur, begitu. Oleh karena situasi kondisi keadaan dunia yang kurang baik. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika Tuhan memberkati sebuah bangsa, ini positifnya Bapak Ibu, saya yakin seluruh rakyat bisa menikmati damainya, seluruh rakyat bisa menikmati kesejahteraannya. Karena sekali lagi saya katakan, Allah berkata kepada Yeremia, memerintahkan bahwa dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, dikatakan. Kalau Indonesia sejahtera, saya yakin kita semua juga sejahtera. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Begitu ya. Jadi perintahnya supaya kita berdoa syafaat untuk negeri kita, untuk bangsa kita Indonesia.
Supaya apa? Supaya negeri kita ini sejahtera. Jadi kita jangan acuh tak acuh, Bapak Ibu. Saya sendiri belajar, Bapak Ibu ya. Setiap kali saya berdoa, saya ingat negara Indonesia saya doakan. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Dulunya ya kadang ingat, kadang enggak, Bapak Ibu. Terus terang. Yang ingat apa? Kebutuhan. Secara pribadi, kepentingan saya, kebutuhan saya, itu pasti ingat, Bapak Ibu. Tapi kepentingan untuk negara terkadang lupa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, mari kita mau berdoa syafaat untuk negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Kenapa? Karena yang pertama, doa syafaat itu mengundang belas kasihan Tuhan. Ini mengundang belas kasihan Tuhan. Saya kasih contoh Abraham. Abraham ini contoh yang luar biasa. Tadi sudah disentil juga oleh Ibu Nika pada saat memimpin pujian. Ketika Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora, Abraham ini tidak berkata, Abraham ini kan orang benar, Bapak Ibu. Dia tahu kebenaran. Dia tahu kalau orang itu melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, dia tahu. Begitu. Dan dia tahu Sodom dan Gomora bicara busuk kelakuannya. Tapi Abraham tidak berkata, itu memang pantas dihukum Tuhan. Dia tidak percaya engkau, dia menista engkau, dia ngolok-ngolok engkau, dan lain sebagainya. Ini kata, banyak dosanya mungkin. Orang yang tidak takut sama Tuhan, kehidupannya bejat mungkin, biadab kehidupannya. Abraham tidak mengatakan begitu. Sebaliknya, Bapak Ibu, ia pasang badan, ia berdiri di hadapan Tuhan, tawar-menawar sama Tuhan, supaya kota Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu ini suatu kota yang luar biasa jahatnya, begitu ya, sehingga akan ditumpas, akan dihancurkan. Tapi Abraham pasang badan, Bapak Ibu, dia berdiri di hadapan Tuhan, mulai dari 50 orang. Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya sama engkau, mosok kamu Tuhan tumpas? Oh ya, ada 50, begitu ya. Kalau 45 Tuhan, gimana? Ditawar lagi 5. Kalau 45 enggak, gitu. Tapi kalau lebih, dihanguskan, kan kasarnya gitu. Ada siapa namanya, Abraham masih tawar-menawar lagi. Kalau 40, kalau 30, kalau 20, terakhir kalau 10 Tuhan, gimana? Oke, kalau 10 enggak tak berantas kota Sodom dan Gomora. Dia terus bergulat dengan Tuhan, maksudnya terus menaikkan doa syafaat bagi kota Sodom dan Gomora. Tetapi akhirnya tidak memenuhi kota ya, hanya 4 orang min 1, begitu ya. Lot, istri dan 2 anaknya, istrinya ini min 1. Akhirnya jadi tiang garam itu, Bapak Ibu tahu. Nah, mengapa Bapak Ibu kok Abraham ini terus memohon? Nah, ini kita perlu cari tahu. Kenapa kok Abraham? Apakah cuma ini perintah Tuhan? Apakah cuma sedemikian begitu saja? Tidak, karena ia memiliki hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, roh kita diperbaharui, gitu ya. Hati kita diperbaharui pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita memiliki hati Tuhan, hati yang dimiliki oleh Abraham. Jadi doa syafaat itu selalu lahir dari hati yang mengasihi. Kalau kita mau mengasihi, maka dari itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan punya kebiasaan cuma mengkritik saja, mengkritik pemimpin kita, negara kita, jangan. Tapi miliki hati yang mengasihi, supaya kita punya beban doa, beban untuk mendoakan Indonesia. Orang yang tidak peduli tidak akan pernah berdoa, saya katakan. Betul ya? Kalau kita tidak peduli terhadap seseorang, kita tidak peduli terhadap negara kita, ya kita pasti malas untuk berdoa. Tetapi orang yang mengasihi, yang memiliki hati Tuhan, akan terus berdoa kepada Tuhan untuk negerinya, untuk Indonesia. Bapak Ibu, di depan ini rumah yang terbakar. Mari kita bayangkan sebentar, gitu ya. Kalau ada rumah yang terbakar, terus tetangga, terus mereka itu memiliki tetangga, ya. Tetangganya, yang apa yang dilakukan tetangga pada saat rumahnya terbakar? Ternyata tetangganya ini
juga tergesa-gesa begitu ya. Tapi tergesa-gesanya bukan melakukan sesuatu, mengambil HP-nya. Dia cuma lihat di video sama dia, foto-foto dari jauh begitu. Rumah tetangganya yang terbakar. Ada satu lagi tetangga, dia kumpul-kumpul begitu ya. Apa yang dilakukan? Dia bukan bawa HP-nya, dia ambil ember. Mungkin dia ambil anduk basah untuk segera menolong. Kira-kira Bapak Ibu, tetangga mana yang betul-betul menolong? Saya yakinnya kedua, Bapak Ibu. Tetangga yang mengasihi, dia akan mengambil entah itu air, entah itu ember, begitu ya. Entah itu dia memanggil pemadam kebakaran, entah dia menolong orang yang mungkin masih ada di dalam, dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu. Rumah saya itu pernah ya sedikit terbakar di kompornya karena pembantu saya itu salah masang kepalanya LPG, jadi mungkin miring atau gimana, terus dia menyalakan kompor. Akhirnya api itu membesar. Nah pada saat itu saya nggak terlalu mengerti teknik, nggak terlalu mengerti caranya, sehingga saya kasih air, saya tuangi air, saya gebyur itu apa bahasa Indonesia? Saya siram dengan air, begitu ya. Saya ambil timbang kecil, saya siram, apinya tidak padam sama sekali Bapak Ibu. Saya kumpul karena saya dulu suka melihara ikan hias. Jadi saya punya akuarium. Akuarium cukup besar Bapak Ibu. Ada yang besar, ada yang segini lah, semimbaran dulu. Isinya air. Itu saya kuat mengangkat Bapak Ibu. Tiba-tiba saya jadi hulur Bapak Ibu. Secara tiba-tiba karena takut Bapak Ibu, rumah saya terbakar. Saya siram, berhenti sebentar, nyala lagi Bapak Ibu. Ya, terus puji Tuhan Bapak Ibu, saya sudah kalut, begitu istri saya kalut, tetangga saya di rumah di sebelah, dia datang, ada apa? Kebakaran. Oh gini caranya. Maksud dia ambil keset, nggak tahu anduk, saya lupa dicelupkan air. Ya dia cuma tutup saja, tutup Bapak Ibu. Nah, ini tetangga yang mengasihi. Bayangkan kalau tetangga saya datang sambil bawa handphone, on cam begitu, melihat-lihat, ya, terus balik pulang. Betapa kecewanya saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita mau mengasihi, ya seperti begitu. Jangan terus kita membicarakan kerusakannya bangsa, negara, pemimpinnya, menterinya, presidennya. Sebaliknya, yuk kita jadi orang yang membawa air doa bagi bangsa kita. Amin. Bapak Ibu. Jadi jangan hanya mengeluhkan kasus-kasus ini sekarang korupsi lah dan lain sebagainya. Bukan tidak mau tahu, bukan. Saya tidak minta Bapak Ibu terus itu berita itu aku tidak mau dengar. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu baru Ibu dengar supaya Bapak Ibu tahu. Cuman kita jangan jadi pengkritik begitu loh. Dengan adanya kesulitan-kesulitan pemimpin kita, rakyat sebangsa setanah air kita, nah ini kita doakan, gitu ya. Jadi jangan terus gempa wis jujur urusanku aku nggak mau dengar, bukan seperti itu. Kita perlu cari tahu supaya kita tahu pengetahuan umum kita juga semakin luas, begitu ya. Tetapi tujuannya apa? Untuk mendoakan generasi mudanya, keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya mengeluhkan keadaan ekonomi atau keadaan hal-hal yang lain, minta belas kasihan Tuhan saja untuk memulihkan dan banyak usaha, semua diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata doa syafaat itu membuka jalan pemulihan. Ya, teladan berikutnya adalah Daniel. Kalau Bapak Ibu lihat di Daniel pasal yang ke-9, ya, itu pada saat itu Israel dihukum, Yerusalem hancur. Ya. Namun Daniel ini tidak menyalahkan pemerintahan. Padahal jelas pemerintahan pada saat itu ini sungguh salah di hadapan Tuhan. Sehingga Yerusalem dan sekitarnya itu hancur. Israel menerima hukuman Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapapun. Biasanya orang itu ya, kalau misalnya di sebuah di satu perkumpulan misalnya, terus ada sesuatu terjadi, yang paling gampang apa Bapak Ibu? Menyalahkan.
Betul ya? Oh itu anggota yang itu loh salah. Dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak gini, dia tidak gitu. Tetapi Daniel itu teladan yang baik Bapak Ibu. Kalau saya baca, kemarin saya baca lagi beberapa hari lalu saya baca, teladannya baik. Dia tidak menyalahkan masyarakat, dia tidak menyalahkan bangsanya. Dia berkata, kami telah berdosa. Dia mengatakan seperti itu. Kami telah berdosa. Bapak Ibu, paham ya? Kami itu termasuk dirinya. Gitu ya. Jadi kami semua, seluruh bangsa termasuk Daniel telah berdosa. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia mengidentifikasi atau menyatakan dirinya bersama bangsanya itu semua berdosa. Dia tidak mengatakan ini bangsanya dosa. Aku mau jadi juru ngomongnya sama Tuhan wes, gitu. Ampuni Tuhan bangsaku, ampuni Tuhan ini rakyat, tanpa mau menyebut embel-embel kami. Tidak, tapi yang dilakukan Daniel adalah kami. Inilah hati seorang pendoa yang sejati, Bapak Ibu. Saya katakan, dia memiliki kerendahan hati. Dia mau mengakui kesalahannya. Ia menangis bukan karena dirinya saja. Jadi kita minta beban doa sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus biasakan. Jadi jangan kita kalau berdoa terus nangis karena kepentingan kita, kesusahan kita, masalah problem kita saja, saya katakan. Tapi ayo kita belajar menangis, kita belajar berdoa, punya beban untuk kepentingan yang lain. Doa siapa aja? Secara khusus untuk negara kita Indonesia. Dan Tuhan akhirnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kisah Daniel pasal yang ke-9 ini, doanya itu dijawab Tuhan dengan janji pemulihan Yerusalem, pemulihan rohani bangsa Israel. Dan itu sejarah mencatat Bapak Ibu. Setelah kejadian itu terjadi pemulangan ke tanah air, ke Yerusalem. Kan dibuang, hancur, Yerusalemnya tidak punya negeri, tidak punya negara bangsa Israel pada saat itu. Tetapi bicara dalam sejarah, akhirnya doanya Daniel ini dijawab, akhirnya bangsa Israel ini dipulihkan. Meskipun terjadi balik ke negara Yerusalem itu 3 gelombang, nggak langsung sekaligus 3 gelombang. Pada saat itu dipimpin Zerubabel, Esra, dan Nehemia pada saat itu. Dan akhirnya pembangunan kembali kota Yerusalem itu dibangun kembali, bait suci dibangun kembali. Salah satu sebabnya, begitu ya, para teolog mengatakan dan juga di dalam Alkitab dibuktikan bahwa ini salah satunya karena doa dari Daniel beserta seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu bayangkan, ini seorang dokter. Kalau seseorang sakit atau Bapak Ibu sakit, kita terus ke dokter, begitu ya. Kira-kira dokter itu marah enggak sama kita? Saya tanya. Kalau kita sakit perut, kita datang ke dokter. Kira-kira dokter itu terus marahin kita gitu, marah-marah minta kita? Saya rasa tidak ya, Bapak Ibu. Saya rasa tidak seperti itu. Dia tidak akan memarahi pasiennya yang sakit. Yang dia lakukan apa? Mencari tahu dan cara untuk menyembuhkan pasiennya. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan sekadar menunjukkan dosa bangsa, bukan, tetapi membawa bangsa itu kepada Tuhan, Sang Penyembuh. Apa yang perlu dipulihkan di Indonesia ini Bapak Ibu? Banyak. Mungkin ekonominya, moralnya, kejujurannya, keadilannya, keluarga-keluarganya, generasi muda, pendidikan, rohaninya, banyak. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan ragu loh Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh ini bukan cerita saya, tapi ini saya kutip semua dari Alkitab. Entah itu Abraham, entah itu Daniel. Dan oleh karena doa itu kejadian yang dahsyat itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya, yang ketiga,
Doa syafaat itu menentukan masa depan pemimpin. Paulus berkata kepada pemuda Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Dia mengatakan begini kepada Timotius, naikkanlah doa syafaat bagi semua pemimpin. Dia mengatakan, naikkanlah doa bagi semua pemimpin. Jadi pemimpin ini Bapak Ibu perlu ditopang dengan doa. Seluruh pemimpin yang Bapak Ibu anggap di atas Bapak Ibu, pemimpin itu negara, pemimpin gereja kita, Bapak Gembala kita. Nah, itu perlu ditopang dengan yang namanya doa. Kenapa? Karena keputusan seorang pemimpin itu dapat memengaruhi jutaan bahkan miliaran orang. Saya kasih contoh di dunia saja ya Bapak Ibu. Saya kepo Bapak Ibu, saya ingin tahu datanya penduduk di dunia ini berapa. Perkiraan ya Bapak Ibu, dicatat di dalam, ya Bapak Ibu googling aja lah, di Google banyak. Di tahun 2026 penduduk dunia itu 8,3 miliar. 8,3 miliar Bapak Ibu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Indonesia itu urutan keempat. Yang pertama saya kira Cina, ternyata sudah disalib beberapa tahun ini, ternyata sudah disalib. Yang pertama itu India, dari 8,3 M. India itu urutannya pertama 1,47 M. Itu India. Ternyata India ini daerahnya juga besar, penduduknya banyak, ya masih normal. Cina juga begitu. Cina ini kan gede banget Bapak Ibu ya. Pulaunya Cina itu luar biasa besar. Itu menempati urutan kedua, penduduknya 1,42 miliar. Nah, Amerika ini ya negara yang besar, begitu ya. Pulaunya juga besar, begitu ya. Tapi penduduknya bukan miliar, tapi ratusan juta, turun. Ini urutan ketiga, 349 juta. Lah yang hebat itu Indonesia. Indonesia itu tidak sebesar Amerika, Bapak Ibu, ya. Tetapi penduduknya 287,9, 288 lah juta. Terus urutan berikutnya itu Pakistan dan seterusnya. Begitu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Indonesia dipimpin berapa orang sih Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Ayo berapa orang? Kita ini kan dalam kepemerintahan ini dipimpin, diatur oleh presiden. Berarti satu ya Bapak Ibu. Satu. Keputusan itu di tangan Bapak Prabowo saja. Memang ada parlemen, ada DPRD, ini kan kasih masukan. Tetapi yang ngegongkan, yang ngetempel, yang golkan itu satu orang, Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Nah, doa syafaat itu menentukan, saya katakan masa depan pemimpin kita. Nah, kalau pemimpinnya salah, Bapak Ibu, rakyatnya ya bahaya, begitu. Ya, saya kasih contoh dalam Alkitab, Raja Ahab dan Raja Hizkia. Raja Ahab ini seorang raja yang tidak takut Tuhan, pemimpin yang tidak takut Tuhan. Akibatnya apa? Seluruh bangsa dikatakan menderita, dicatat dalam Alkitab. Tapi beda dengan Raja Hizkia. Saya bedakan. Raja Hizkia ini raja yang takut akan Tuhan. Ia banyak membawa pembaharuan di dalam rohani. Ya, orang yang takut Tuhan. Hasilnya apa? Seluruh bangsa itu bersukacita. Beda dengan kepemimpinan Raja Ahab. Oleh karena seorang raja satu saja. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, mendoakan pemimpin kita. Memang saya katakan balik lagi lebih mudah mengkritik, saya katakan pemimpin daripada mendoakannya. Lebih gampang, kalau cari kesalahannya orang itu lebih gampang daripada lihat kebaikannya, gitu ya. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata kritiklah tanpa henti, tidak ada itu ayatnya itu. Tapi firman Tuhan berkata berdoalah untuk mereka. Bapak Ibu,
satu kesaksian. Tolong, kok nggak jalan ini slide-nya. Ada sebuah kisah yang terkenal Bapak Ibu dari diklik aja manual sekali. Ada kisah yang terkenal dari Korea Selatan pada saat dia negara Korea Selatan ini mengalami kebangkitan rohani di tengah-tengah situasi perang. Nah, pada awal tahun 60-an, Bapak Ibu, 50-an, Korea Selatan itu masuk negara yang termiskin ternyata. Saya juga baru tahu setelah mempelajarinya, gitu ya. Nah, salah satu negara yang termiskin di dunia. Kenapa? Akibat perang. Jadi kalau negara perang itu nggak enak, negaranya, pemimpinnya ataupun rakyatnya. Nah, banyak gereja pada saat itu akhirnya mereka itu karena dia ngerti perintah Tuhan, ngerti firman Tuhan, dia mulai mengadakan doa pagi pada saat itu. Jadi gereja-gereja mengadakan doa-doa pagi, doa syafaat terus, dan lambat laun Bapak Ibu terjadi satu kebangkitan awalnya itu kebangkitan ekonomi. Tapi dicatat, memang kebangkitan ekonomi ini tidak terjadi hanya karena doa saja, tidak Bapak Ibu, tapi ada banyak faktor seperti harus kerja keras, pendidikan, kebijaksanaannya, pemerintahan, perkembangan dunia industrinya. Namun banyak pemimpin gereja di Korea meyakini bahwa doa itu yang jadi fondasinya. Paham ya Bapak Ibu? Sebuah gedung, sebuah rumah itu ada fondasi. Tidak bisa ini dibangun dengan bertingkat-tingkat tanpa ada fondasi yang kuat. Dan mereka pemimpin gereja pada saat itu meyakini bahwa fondasi doa itu yang terpenting, sehingga akhirnya Korea Selatan itu bisa menjadi negara yang dipulihkan rohani. Rakyat Korea Selatan itu pun juga terjadi satu kebangkitan itu oleh karena awalnya doa-doa yang dilakukan sepele saja, doa pagi gitu saja, tapi terus dilakukan dan semakin banyak pengikutnya. Jadi Bapak Ibu, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa doa itu mungkin tidak langsung mengubah keadaan secara cepat, tapi doa itu bisa mengubah hati manusia, saya katakan. Dan hati yang diubahkan Tuhan itu dapat mengubah sebuah negara. Jadi hatinya ini yang harus diubah Tuhan, karena manusia tidak bisa mengubah hati, sifat, sikap itu susah kalau enggak Tuhan yang bekerja. Terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya doa kita ini didengar Tuhan? Singkat saja, harus punya hati yang kudus. Saya rasa tidak perlu panjang lebar tentang hal ini. Daniel ingat mengaku dosanya, dia datang dengan kerendahan hati. Jadi doa ini bukan soal kata-kata yang indah, kata-kata yang panjang, bukan. Tetapi dasarnya itu harus hatinya yang kudus. Yang kedua, iman. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan menerima. Jadi jangan pernah kita berkata, apa gunanya doaku, aku ini cuma rakyat jelata Pak. Mohon doakan presiden, itu gimana cara ngubah hatinya, begitu. Gak cukup Pak, itu harus orang Kristen se-Indonesia berdoa, mungkin Tuhan bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah hatinya Pak Prabowo, mungkin gitu. Satu doa yang dinaikkan dengan iman, saya katakan dapat dikabulkan Tuhan secara luar biasa. Karena janji firman Tuhan mengatakan bukan harus doa harus jumlahnya sekian, begitu, harus jam tertentu, harus kata-katanya yang indah, minimal kalau doa itu harus 4 jam, mungkin gitu. Tidak ada rambu-rambu semuanya itu. Tetapi ada rambu bahwa kita harus beriman, harus percaya. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pernah ke sini enggak? Ini Gili Sewa Lighthouse, ada di Karangasem di Bali Timur. Bulan Juli yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke mana? Lombok, naik motor Bapak Ibu, karena saya suka touring naik motor.
Terus saya lewat di Bali, saya lewat Italy sama teman-teman saya dari Bali Timur, dari Bali Barat sampai Bali ke Timur. Terus kita itu punya satu tujuan, ya ini, ke mercusuar. Bapak Ibu, ke mercusuar namanya di Liselang Lighthouse, di ujung di Karangasem. Nah, saya terinspirasi dengan mercusuar ini. Saya katakan bahwa mercusuar itu tidak akan pernah bisa menghentikan badai. Tidak pernah bisa. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu, wah enak, bikin aja mercusuar di mana-mana supaya tidak ada badai, tidak ada lintah, tidak ada gempa bumi. Tidak. Tetapi sebuah mercusuar itu bisa memberikan satu arah bagi kapal-kapal agar kapal itu tidak nabrak atau karam, betul ya, Bapak Ibu. Nah, gereja pun demikian. Mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah di bangsa dan negara kita, tetapi saya yakin gereja dipanggil untuk menjadi mercusuar rohani melalui doa, melalui kasihnya, melalui iman, melalui kehidupan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya minta pemain musik dan worship leader, singer bisa maju ke depan. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang mau berdiri, sedang mencari maksud saya, orang-orang yang mau berdiri berdoa bagi Indonesia. Bukan orang-orang yang cuma pandai berbicara gitu ya, atau yang punya jabatan, aku ini diomong orang, aku ini berdoa. Bukan cuma itu saja, tetapi betul-betul orang yang mau berdoa, mau berlutut. Mungkin kita tidak menjadi presiden, Bapak Ibu, menteri atau pejabat, tetapi kita bisa menjadi pendoa. Dan seringkali sejarah berubah, saya katakan, bukan karena orang yang berdiri di panggung, bukan Bapak Ibu, di panggung kekuasaan maksud saya, bukan, melainkan karena orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Sebuah contoh yang skalanya besar itu di Korea Selatan tahun 50-an. Itu fondasi itu dibangun, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya terjadi satu kegerakan di setiap bidang. Di dalam bidang rohani, jasmani, negara, itu akhirnya terjadi satu kebangkitan yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan hanya membawa daftar kebutuhan kita saja, saya katakan. Bukan salah Bapak Ibu, tetapi bukan itu saja, gitu ya. Tapi ayo kita kasih minta beban doa sama Tuhan. Kita sisipkanlah sebentar saja berdoa untuk negara kita, berdoa untuk negeri kita, pemimpin kita. Minta belas kasihan Tuhan supaya negara kita bisa sejahtera, negara kita bisa dilawat, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengujikan satu pujian. Saya sudah siapkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
Tuhan, beberapa waktu yang lalu 3 pulau besar di negara kami Indonesia terjadi gempa. Mungkin banyak di antara mereka yang sudah tidak punya uang lagi karena mereka mungkin tidak punya rekening di bank untuk menyimpan uangnya. Banyak juga yang kehilangan keluarga, anak, orang tua, mungkin cucunya. Mereka meninggal begitu saja Tuhan dalam seketika. Mereka hanya hidup mengandalkan dari bantuan saja Tuhan saat ini untuk mereka boleh makan, boleh minum. Mungkin mereka tidak bisa hidup di dalam kebersihan, mereka tidak bisa mandi Tuhan. Dalam curahan belas kasihan-Mu masih banyak terjadi gempa susulan Tuhan. Bahkan setelah kami memperingati hari ulang tahun negara kami tanggal 18 yang lalu, di dalam satu hari ada 3 kejadian gunung meletus Tuhan. Di Maluku, di NTT, dan bahkan di Jawa Timur. Seketika juga dalam satu hari. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon keselamatan dari Engkau. Banyak mereka yang terluka. Banyak mereka yang kehilangan keluarga. Hiburkanlah mereka Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Mereka yang mungkin sudah percaya Engkau, Tuhan beri kekuatan imannya. Tambahkan iman percayaannya. Jangan sampai mereka melepas iman kepercayaannya kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong. Mungkin banyak di antara mereka juga yang belum mengenal Engkau. Biarlah kami berdoa dari tempat ini. Melalui kejadian demi kejadian itu Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Bukan cuma mengenal, tapi mereka boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jiwanya akan diselamatkan. Kami juga berdoa petugas-petugas yang memberikan bantuan, tenaga-tenaga medis, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kau juga lindungi mereka, Kau proteksi mereka Tuhan. Berikan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga mereka boleh memberikan bantuan dalam bentuk yang sudah Kau tetapkan. Kami juga berdoa untuk pulau-pulau yang lain yang saat ini belum mengalami hal yang sedemikian. Kau proteksi Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat. Kami juga mendengar banyak terjadi kebakaran, khususnya di Pulau Kalimantan. Kami berdoa, biarlah Tuhan, supaya api ini tidak menyebar, api ini dapat cepat padam Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang kena dampaknya Tuhan, yang kehilangan anggota keluarga juga, Kau tolong, Kau hibur, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kesejahteraan negeri kami menjadi kesejahteraan bagi kami. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, Bapak Presiden. Tuhan tolong, serta jajaran yang Kau berkati Tuhan, Kau kuasai, Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, sebagai warga negara, sehingga belas kasihan Tuhan boleh Kau curahkan. Perencanaan-perencanaan oleh pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga dalam dengar akan terjadi satu demo yang besar pada tanggal 27. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Kuasai, lindungi setiap warga negara, sehingga negeri kami
tetap aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya saat ini kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami di gereja Rahel, Ibu rohani Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan Kau berkati juga. Tuhan kuasai, Tuhan urapi, sehingga mereka semua dapat menjadi panutan kami. Mereka semua boleh menuntun kami untuk lebih hari lebih hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga, rumah tangga mereka, kekuatan kesehatan. Kami juga dengar Ibu Gembala sakit, biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, pemulihan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan kembali. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama ya ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa, negara, kota di mana Tuhan menempatkan kita ya, karena sekali lagi kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu juga adalah kesejahteraan kita ya. Jadi selain kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk kesehatan kita, tidak salah, itu semua boleh yang kita doakan, tapi jangan lupa sisipkan juga berdoa untuk bangsa negara kita ya. Tuhan tempatkan kita di bangsa negara Indonesia, di kota Surabaya. Tuhan rindu kita juga boleh berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Lewat pujian kita katakan, sebab Kau besar, berdoa percaya bahwa kami punya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami pun juga percaya kepada setiap kami, orang-orang benar yang belajar hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan Yesus sudah membenarkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus, dan selanjutnya kami juga belajar hidup benar. Kami yakin bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lewat firman Tuhan kami diingatkan ketika kami berdoa, bila kami bukan hanya berdoa untuk diri ataupun keluarga kami sendiri saja, melainkan kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami. Dan kami mau sama-sama belajar Tuhan dalam keseharian kami. Kami sisipkan doa untuk kota dan bangsa negeri kami Indonesia. Kami yakin melalui doa kami sesuatu pasti terjadi atas kota kami, atas bangsa negeri kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan.
Engkau berkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati studi, diberkati kesehatan, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, hamba-Mu Bapak Kindi yang sudah juga menyampaikan pesan kebenaran firman, kami percaya setiap apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami, banyak yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami berdoa, beberapa teman seiman kami juga mungkin ada yang sedang bepergian, Tuhan lindungi sertai mereka sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan, teman-teman seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami semakin sungguh lebih dekat dan mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sampai berjumpa di waktu yang akan